Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Video hari ini saya akan jawab lagi satu pertanyaan yang ada di komentar YouTube saya ya. Jadi menurut saya pertanyaannya cukup bagus dan kalau dijelasin lewat chat atau lewat ketikan tuh terlalu susah ya, terlalu panjang nanti. Jadi saya bahas aja di video ini. Pertanyaannya seperti ini. Ini dari Clara Simanjuntak ya. Ini dia bilang dari pagi Kak, saya dari Kalimantan. Saya kebetulan baru menikah. Waduh, selamat ya, sudah selamat menempuh hidup baru ya. Welcome to the jungle gitu. Baru menikah dan baru beli tanah strategis. Selamat juga ya karena sudah bisa beli tanah. Baru menikah sudah bisa beli tanah, itu menurut saya udah oke ya, udah bagus gitu loh. Clara ini sudah melek investasi gitu ya. Kebetulan kami masih numpang di rumah orang tua saya. Saya anak yatim piatu. Menurut saya rencana mau bangun kos-kosan 3 tahun ke depan di tanah yang sudah kami beli. Menurut kakak, apakah bagus kos-kosan dulu atau saya bangun rumah pribadi atau rumah plus kos-kosan ya kak? Di sisi lain, 5 tahun ke depan saya rencana mau resign kerja dan fokus keluarga. Nah, pertanyaannya menurut saya bagus dan ini banyak dihadapi oleh para jomblo, para single atau yang newly married ya, jadi baru menikah gitu, jadi pengantin baru gitu. Nah, kalau sebelum saya menjawab ya, sebenarnya kalau saya ketemu sama orang ini saya tanya lagi nih ke mereka nih, kira-kira harga yang berani kalian bayar tuh berapa gitu ya? Maksudnya kita kalau misalnya mau punya sesuatu, kita kan harus ada harga yang harus dibayar gitu ya. Nah, saya ambil contoh saya ya. Saya itu sampai sekarang itu belum punya yang namanya rumah tinggal pribadi ya. Bayangin ya, teman-teman bayangin. Saya udah punya kos-kosan 30 lebih, tapi saya belum punya sampai detik ini belum punya rumah tinggal pribadi ya. Nah, terus gue tinggalnya di mana? Kalau misalnya teman-teman tanya, lu tinggal di mana gitu ya. Saya tinggalnya ya di kos-kosan gitu loh. Jadi saya pakai kos-kosan yang ada rumah induknya. Rumah induk itulah saya tinggalin sama keluarga saya gitu. Nah terus kalau misalnya prinsip saya rumahku daganganku, kosku daganganku, itu kan berarti kalau misalnya kosnya sewaktu-waktu terjual gimana? Ya udah pindah lagi ke kos yang lain, tinggal di situ. Jadi saya ini kalau ditanya alamat saya yang tetap di mana, saya nggak bisa jawab karena saya nomaden ya. Saya pindah-pindah. Jadi saya sudah terbiasa dulu sejak waktu masih jadi karyawan tuh saya sudah terbiasa sekali pindah-pindah. Kalau dulu pindah-pindahnya stres karena perlu gotong-gotong barang-barang segala macam, bawaannya banyak banget, sewa truk gede gitu ya. Tapi kalau sekarang kalau mau pindah lebih gampang karena sekarang itu saya kalau misalnya jual properti ya saya jual semua sama isinya, terus nanti saya beli lagi, saya isi lagi dengan properti yang baru. Itu yang menyebabkan kenapa saya sampai sekarang belum punya rumah pribadi. Itulah harga yang saya bayar. Kenapa saya nggak beli rumah pribadi? Karena kalau beli rumah pribadi nggak menghasilkan duitnya. Kalau kita beli kos-kosan, terus ada rumah induknya yang bisa kita pakai atau ada kamar yang kita bisa pakai, itu kan berarti kita bisa mendapatkan penghasilan dari investasi kita tersebut. Daripada kita hanya memakai atau menempati rumah tinggal yang kita pakai buat diri kita sendiri. Nah dari sini aja ya, dari pengalaman saya ini aja mungkin Kak Clara tadi ya, Kak Clara itu mungkin sudah bisa ada bayangan ya. Maksudnya harga yang harus dibayar itu seperti apa. Nah jadi kembali lagi ini Kak Clara yang bisa menjawab gitu ya. Kalau misalnya ditanya, saya sekarang masih tinggal di rumah orang tua, numpang. Tapi katanya sudah yatim piatu tadi. Berarti di rumah itu yang pakai berarti apakah cuma Kak Clara sama suaminya aja? Bener gak sih namanya Clara tadi? Ntar gue ngomong Clara, taunya salah lagi. Ntar ya, betul ya Clara Simanjuntak ya. Jadi Kak Clara itu sama suami tinggal di situ tuh numpang itu maksudnya sendirian atau di situ masih banyak keluarga-keluarga dari saudara-saudara Kak Clara gitu ya. Kalau misalnya sendirian mah enak banget, mendingan pakai di situ terus. Kalau misalnya campur sama saudara-saudara ya mungkin itu agak nggak nyaman ya. Nah kembali lagi seberapa besar harga yang mau dibayar oleh Kak Clara sama suaminya. Kalau misalnya harga yang dibayar itu bilang gue nggak apa-apa kok, nggak nyaman tinggal sama saudara-saudara meskipun sering berantem gitu, ya udah nggak apa-apa.
kita tinggal di situ kan gratis ya. Paling cuma urunan atau patungan bayar listrik atau bayar air atau bayar gas itu kan nggak terlalu banyak daripada kita harus sewa rumah sendiri atau beli rumah sendiri. Seperti yang tadi bilang, kalau kita saat awal-awal kita merintis bisnis properti, kita beli rumah pribadi, itu menurut saya ada suatu kesalahan ya. Karena rumah itu tidak menghasilkan dan duit kita mandek di situ. Nah, tadi kalau pertanyaannya mau resign, nah itu resign juga perlu diperhitungkan ya. Diperhitungkan apakah kalau misalnya kita resign itu pengeluaran kita yang sudah pasti setiap bulan itu apakah bisa di-cover dengan penghasilan kalau kita tidak kerja lagi gitu. Nah, kalau saya nangkepnya ya, ini kan pinginnya resign terus bangun bisnis gitu ya, bangun bisnis, nah mungkin salah satunya adalah kos-kosan. Nah, kalau saya pribadi, kalau bisa tinggal di rumah orang tua terus, selama mungkin itu lebih bagus. Cuma ya mungkin kalau tinggal rame-rame ya itu tadi ya, mungkin makan hati segala macam, berantem segala macam. Terus kalau ditanya apakah harus bangun rumah atau kos-kosan, kalau jawaban saya udah pasti, nggak usah ditanya lagi, udah pasti jawaban saya itu bangun kos-kosan. Cuma kalau misalnya Kak Clara ini mau keluar dari rumah orang tua, bangunlah kos-kosan yang ada rumah induk atau ada kamar terpisah yang akses jalannya beda ya. Ini penting ya. Kalau kita tinggal di kos, kita akses jalannya sama-sama anak kos, itu juga nanti pada akhirnya akan terganggu, apalagi kalau kita nanti udah punya anak. Kalau bisa bikin rumah induk atau kamar yang ya terpisah dari aksesnya daripada akses yang mau arah ke arah kos. Nah, di situ keuntungannya apa? Keuntungannya kita di situ bisa sekaligus menjadi bapak atau ibu kos. Jadi kita mungkin nggak perlu rekrut satu orang penjaga kos yang full time di situ. Mungkin hanya rekrut pocoan ya. Pocoan itu apa ya? Kalau bahasa Jawa itu pocoan, kalau pembantu yang nggak nginep gitu lah. Jadi pembantu yang cuma datang terus bersih-bersih, habis bersih semua terus pulang. Mungkin bisa, itu kan gajinya nggak sebesar kalau misalnya kita pakai yang harus tidur dalam ya, harus nginep. Nah, jadi jawabannya itu ya. Yang paling penting, yang paling utama adalah berapa harga yang mau kalian bayar supaya kalian bisa menggapai cita-cita di masa depan itu, mau resign, mau bisnis sendiri. Oke gitu ya, Kak Clara dan suami, terima kasih, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga langgeng sampai kakek nenek, dan terima kasih sudah bertanya. Semoga jawaban saya ini bisa menjawab sedikit ya. Kalau misalnya nggak puas, nanti tanya lagi ya. Nanti pertanyaannya apa lagi, nanti saya coba jawab lagi, dibikin di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!